Moderator, Dr. Rifki memaparkan. Gimana? Iya, masukkan. diskusi ada sesinya sendiri, langsung boleh dipotong pembicaraannya. Tadi kata Rifki sih boleh dipotong. Misalkan per slide nanti dipaparkan juga Ada slide-slide-nya. slide-nya, oke. Gitu, boleh. Soalnya katanya Rifki nanti kalau terlalu panjang presentasi barangkali lupa gitu. Oke. Ada yang lain? Oke. Ada? Nggak ada? Bisa dimulai langsung? Ya, bisa. Oke, kita silent ya. Semuanya ya. Ya. Oke, waktu dan tempat kita persilakan untuk Dr. Rifki. Ya, terima kasih Hamzah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberi kesehatan terus, terutama dalam wabah pandemi corona ini ya, serta sama. Ya. Kalau misal nanti ada pertanyaan, bisa langsung diaktifkan mikrofonnya, langsung bilang aja pertanyaannya ya. Jelas ya. Sebelumnya mungkin bisa dilihat dulu ke saya semua profilnya ya. Ini kelihatan nggak PPT-nya? Iya, kelihatan. Kelihatan ya? Iya. Ya baik, saya mulai aja langsung ya untuk mempersiapkan ya, karena terbatas juga waktunya di Google Meet. Mari kita bersama-sama sebelum kita mulai diskusi pada bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan membawakan tema diskusi pada hari ini tentang ya, atau lebih tepatnya sistem reproduksi kesehatannya sebelum menikah ya. Jadi mari siapkan diri kita untuk menghadapi yang lebih indah ya. Pertama ini kan pernikahan ya, bukan hal yang untuk jadi pernikahan kan mempersatukan hati dan juga menghasilkan keturunan sebagai pasangannya. Nah, pemeriksaan kesehatan tujuannya untuk apa sih? Jadi untuk mengetahui kondisi pasangan serta proyeksi masa orang yang terutama berkaitan dengan masalah kesehatan reproduksinya, genetiknya, agar apa saja penyakit perlu deteksi di punya penyakit lain misalnya ada toxoplasma, rubella, campak, terus virus, sama herpes ya. Terus ada IMS, infeksi menular seksual ya. Apa sih yang harus kita perhatikan ya dari pasangan kita? Pertama, kalau kita biasa BBM-nya ya. Nah, dalam sama kita cari faktor apa saja sih yang mungkin dari orang tersebut ada. Pertama dari orang atau istri mungkin potensi misalnya diabetes, anaknya hemoglobin, anaknya sama yang boleh ya ini kelainan darah atau kelainan darah ya, sama risiko dalam keadaan. Soalnya penyakit ini bisa dihubungkan ke generasi yang akan datang. Saran pasangan kita punya resiko penyakit seksual, misalnya karena seksualnya apa ya mungkin kalau ada mungkin pola hubungan seksualnya tidak sehat, misal lebih dari satu pasangan atau kerjaan mungkin wifi hubungan seksual apa
resiko wanita yang di luar hubungan dia atau istrinya dia sangat kondisi medikal sakit atau dia obat apa saja, atau misal dia mempunyai satu atau riwayat obesitas atau bisa status imunologisnya gimana, pernah diimunisasi apa saja sih. Pertama kalau ini kan biasanya kan ada imunisasi yang tetanus itu untuk ibu yang mau hamil. Terus siapa putri, jadi untuk kesehatan kan ada batas waktu umurnya juga kan untuk yang cewek. Kalau bisa semua asal masih bisa begitu. Dan untuk yang cewek kan banyak yang masih yang kurang dari 30. Terus kebiasaan dari pasangan kita apakah foto kalau saya ya. Jadi itu apa saja yang harus diperhatikan ya. Nah, jadi beberapa alasan perlunya pemeriksaan kesehatan reproduksi sebelum pernikahan itu pertama untuk mengurangi kelainan bawaan. Misalnya pada kelainan perdarahan pada thalassemia atau diabetes mellitus tipe 1, terus mengurangi yang penyakit seksual, misalnya HIV, hepatitis, atau sifilis atau raja singa seperti itu. Terus mengurangi penyakit yang bisa mempengaruhi janin yang dapat menyebabkan keguguran, cacatan, retardasi mental, atau kematian janin. Misalnya pada penyakit cytomegalovirus atau terpapar pada virus cytomegalovirus, di mana ini nanti janinnya akan mendapatkan. Terus kalau misal ini enggak ya, misal itu ada yang jadi mengatasi tapi dilakukan pranikah itu ada mungkin tes infertilitas atau tes lainnya. Terus untuk mengurangi beban psikologis dan finansial keluarga melalui penanganan dan konseling yang tepat juga. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan sih waktu yang tepat untuk pemeriksaan kesehatan reproduksi dan apa saja jenis pemeriksaannya? Nah, jadi kalau waktunya untuk pemeriksaan itu yang bagus atau minimal ya 1 bulan sebelum pernikahan ya kalau bisa. Kalau bisa ya jauh-jauh hari sih sebelumnya. Bisa 2 bulan atau 3 bulan atau 1 tahun, enggak apa-apa. Terus di mana saja sih kita bisa melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi ini? Pertama di rumah sakit, nanti bisa ditangani oleh dokter umum atau dokter spesialisnya, terutama bagian ginekologi, SPOG, atau kebidanan, spesialis kebidanan ya, kandungan ya. Terus bisa juga di klinik infertilitas, terus di laboratorium. Ini semua nanti akan ada semua di rumah sakit, terutama rumah sakit tipe B atau rumah sakit yang besar. Ya, terus lanjut. Jadi bentuk antisipasi terhadap gangguan kesehatan reproduksi yang bisa kita lakukan apa saja sih sebelum menikah? Terutama ini untuk yang perempuan ya, saya tekankan. Pertama, kita harus pastikan dulu status gizi kita baik. 1 ya. 2, bebas dari penyakit infeksi menular seksual atau sexual transmitted disease. Lalu yang kedua, bisa mengkonsumsi makanan yang kaya akan asam folat. Ini terutama untuk perempuan yang sedang hamil ataupun yang berencana mau hamil. Lalu melakukan imunisasi pranikah. Ini salah satunya ada yang wajib ya, seperti tetanus. Untuk yang lainnya mungkin tidak wajib. Tapi kalau mau dilakukan silakan. Nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya, akhir-akhir. Lalu ini melakukan imunisasi kanker. Ini pada perempuan biasanya. Terutama imunisasi virus HPV ya. Nah, pertama kita jelasin satu-satu tadi dari beberapa poin saya jelaskan ya. Mulai dari menentukan status gizi. Nah, status gizi kita bisa kita ukur dengan metode perhitungan indeks massa tubuh ya. Nah,
Kalian udah tahu kan tinggi badan kalian masing-masing atau berat tubuh kalian masing-masing. Nanti bisa dimasukkan ke rumusnya langsung, nanti bisa diinterpretasikan kira-kira masuk ke kurus, berat, normal, atau gemuk. Nah, jadi rumusnya ini ya, berat badan dibagi tinggi badan dalam meter, dikuadratkan. Jadi misal saya berat badannya 61 ya, tinggi badan saya 170, 1,7 kali 1,7. Hasilnya di nilai IMT-nya 20,2. Nah, 20,2 ini saya masuk di nilai IMT yang 18,5 sampai 25,0. Itu merupakan rank dari berat badan yang normal. Nah, kalau misal kalian ada kok hitung IMT-nya kok kurang dari 17, itu berarti sangat kurus dan harus segera ditangani dengan konsumsi makanan-makanan yang bergizi ya, biar indeks massa tubuhnya naik. Jadi kalau sebisa mungkin sebelum nikah ya, terutama yang cewek ini berat badannya harus normal dulu. Normalnya gimana cara ngitungnya tadi, sesuai dengan rumus IMT tadi ya, indeks massa tubuh. Berat badan kalian dibagi dengan tinggi badan dalam meter. Nanti kalian masukkan ke batas ambang IMT-nya, kira-kira hasilnya berapa. Jadi kalau nanti misal kalian hasilnya kurus, oh berarti saya harus gemukin lagi nih. Kalau misal hasilnya, loh kok 26, wah saya berarti obes nih, berlebih. Berat badan saya gemuk sekali, ini harus saya turunkan lagi. Karena apa? Karena resiko biasanya untuk, kalau pada wanita ya, kalau orang yang kurus, resikonya banyak. Satu, janinnya bisa kecil. Kedua, nanti janinnya kurang berat badannya. Ketiga, resiko perdarahannya sangat besar. Keempat, resiko anemia sangat tinggi. Sebaliknya kalau kegemukan juga malah lebih berbahaya. Satu, resiko hipertensi atau darah tinggi dalam kehamilan. Nanti namanya bisa ada eklamsi atau preeklamsi ya, kalau istilah medisnya. Terus pada ibu-ibu hamil yang gemuk itu, bayinya besar, sehingga nanti kalau melakukan persalinan normal lewat vagina itu sangat susah, harus biasanya lewat sesar. Nah, diantaranya itu ya, untuk gimana sih status gizi untuk menentukan kesehatan sebelum menikah kita. Nah, ini contohnya tadi ya, misal ini Eko, seorang remaja, tingginya sekian, berat badannya sekian. Jadi 38 dibagi tingginya ini dalam meter ya, bukan senti. Hasilnya 17,3. Nah, kita masukkan ke tadi hasil rank-rankannya. 17,3 masuk ke poin kedua ini, 17 sampai 18. Ini kurus, kekurangan berat badan tingkat ringan ya, belum yang berat. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan ya, teman-teman? Lanjut ya? Belum ya? Lanjut ya? Oke. Nah, ini saya tekankan untuk mbak-mbak sekalian, terutama cewek-cewek, yang cowok-cowok juga harus diperhatikan ya. Nanti besok kalau udah punya istri, harus diperhatikan, harus dikasih sayang, kasih makan yang banyak, yang enak-enak ya. Ini tadi berdasarkan hitung IMT-nya ya. Ini kan ada pregnancy weight, ada underweight, healthy weight, overweight, obese. Jadi dibagi 4 macam ya. Ada yang kurang, normal, healthy weight ini, overweight, berlebih, obese. Itu berdasarkan apa? Berdasarkan IMT-nya. Ini ada yang sedang hamil enggak? Kalau ada, bisa langsung kita praktekkan, dihitung. Ada itu. Ada. Angina. Aku hamil apa ini? Ya, jadi kalau ibu-ibu yang berat badan BMI-nya atau IMT-nya tadi kurang dari 18,5. Jadi kalau pada waktu hamil itu harus menaikkan berat badan sekitar 12 sampai 18 kg. Jelas sampai sini, teman-teman? Ini untuk yang satu ya, anak satu aja yang dihamilan, bukan kembar ya. Kalau kembar beda lagi.